Halo, di video ini saya mau share pengalaman saya perihal tes kesehatan yang saya ambil sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Nah, penerima beasiswa Fulbright itu saat dinyatakan lulus beasiswa Fulbright setelah melalui beberapa tahapannya dan sebelum menuju ke Amerika Serikat diminta untuk tes kesehatan. Jadi tes kesehatannya tuh ada di terakhir ya. Nah, apa aja sih yang harus dites, terus di mana tesnya, pengalaman saya, terus berapa uang yang saya keluarin, saya mau share di video kali ini. Check it out. Oke ya, saya mulai dari email yang saya dapatkan dari pihak Aminef. Nah, Aminef itu adalah pengelola beasiswa Fulbright di Indonesia. Tapi sebelum saya mulai share-sharingnya, saya mau ngingetin bahwa ini cuma pengalaman saya pribadi ya, bukan resmi dari Aminef atau Fulbright, cuma murni pengalaman pribadi di angkatan saya dan saya pribadi, karena bisa jadi satu angkatan pengalamannya beda-beda. Nah, ini saya dapat email pada tanggal 7 Maret 2021. Judulnya itu Aminef Support Letters, Passport and Medical Form. Jadi di email yang dikirim Aminef ini adalah kita diminta untuk ngisi medical form yang dikirimi oleh Aminef, sama diminta ngirim paspor sama support letter. Jadi support letter itu kita mau berangkat ke Amerika Serikat. Nah, Aminef akan ngirim support letter ke pimpinan-pimpinan kita yang mau kita kasih suratnya. Tapi saya mau fokus ke medical formnya ya. Nah, jadi ada salah satu lampiran medical form harus diisi nih. Ini soalnya bagian paling rada-rada challenging dari proses pendaftaran beasiswanya. Dan ini karena termasuk seleksi, saya nggak tahu sih alasannya realnya kenapa, tapi kita harus ngeluarin duit sendiri untuk tes kesehatan ini. Nah, di sini ada, saya buka lampirannya dulu ya, ada medical formnya. Nah, medical formnya ini ada 8 halaman, ada 3 bagian. Ada bagian pertama itu kita suruh ngisi sendiri sih, cuma nama, tanggal lahir, alamatnya di mana, dan kapan dapat kerennya. Udah itu doang. Terus ada juga tentang data-data tentang emergency contact kalau ada sesuatu yang terjadi tidak diinginkan. Terus ada bagian kedua. Nah, bagian kedua ini diisi sama dokternya lah, atau praktisinya kesehatan. Nah, di situ ada medical history yang harus dicek oleh pengisi. Pengisinya ini harus mencek apakah kita pernah ngalamin sakit kepala, terus epilepsi, stroke, terus masalah pendengaran, masalah sama gigi, asma, TBC, tekanan darah tinggi, terus masalah-masalah hormonal, punya penyakit diabetes apa enggak, terus punya masalah serangan jantung atau enggak, masalah kesehatan mata. Mata ini maksudnya yang di luar minus plus atau silinder ya, tapi yang sakit mata selain itu. Terus alergi yang parah, terus semacam malaria juga, terus skizofrenia, terus masalah ketergantungan sama kecanduan alkohol, terus ada lagi punya penyakit kanker apa enggak, terinfeksi HIV atau AIDS atau enggak gitu ya, atau juga masalah kulit yang parah. Itu bagian checklistannya yang harus di checklist di bagian kedua. Lantas ada bagian ketiga. Bagian ketiganya ini ada beberapa kolom yang harus diisi juga oleh pemeriksanya itu sama dokternya atau perawat yang ditunjuk sama dokternya tersebut. Nah, di situ diminta keterangannya bahwa si penerima beasiswa ini pernah mengalami luka-luka serius atau enggak, jelasin kalau ada. Terus pernah punya pengalaman operasi apa enggak, jelasin kalau ada. Terus pernah dirawat di rumah sakit apa enggak, terus pernah datang rutin ke psikiater atau enggak gitu ya. Terus obat-obatan yang dikonsumsi rutin sama penerima beasiswa ini selama 3 tahun terakhir apa aja, kalau ada suruh sebutin.
terus beberapa obat-obat khusus seperti misalnya ada yang diabetes rutin pakai insulin apa enggak begitu loh. Terus ada lagi medical examination form. Nah, di sini diisi juga nih sama dokter. Nah, di situ kita suruh isi tentang riwayat kesehatan yang lain, kondisi fisik gitu loh. Seperti kepala sama lehernya itu normal apa enggak, ini normal atau enggak ya, terus pendengarannya normal atau enggak, terus masalah penglihatan, jantung, dada, apalagi itu yang di situ ya, kulit, psikiater. Istilahnya ini rada-rada menyulitkan memang buat saya. Terus diminta juga kita untuk tes TBC. Nah, di sini ya pengalaman teman-teman saya itu beda-beda. Jadi kita tuh, kalau saya fokusnya adalah nyari rumah sakit yang bisa ngisi tapi dengan biaya paling rendah. Nah, beda-beda ya, mungkin teman-teman yang punya banyak uang kalau datang ke rumah sakit terus diminta nyodorin surat medical form yang dari Aminef, terus sama pihak rumah sakit atau dokternya, oh biayanya harus sekian, cek lengkap bla 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 berapa juta, kalau ada uang mungkin nggak masalah. Tapi saya pribadi, karena saat itu saya prinsipnya adalah harus mencari rumah sakit yang dengan biaya termurah, akhirnya saya nyari tuh keliling ke beberapa RSUD rumah sakit umum daerah. Nah, saya nyari ke beberapa RSUD kabupaten, RSUD Tobat, RSUD mana lagi ya, RSUD Tangsel, Tangerang Selatan. Terus ada beberapa rumah sakit swasta tapi yang kecil-kecil, bukan rumah sakit swasta yang besar. Nah, selama dokternya itu adalah dokter yang ada di rumah sakit itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh ngisi ini adalah dokter yang kenal sama kita, yang keluarga, terus dokter juga yang buka praktek umum gitu loh. Itu yang nggak boleh ngisi. Terus kita juga harus minta isi tentang jadi teman saya tuh ada yang ngeluarin duitnya itu cek kesehatan, cek mata segala macam, sampai tes psikotes segala macam. Itu ada yang berapa juta lah, beda-beda mereka. Tapi saya ceknya sih, ingat saya lupa persisnya. Sekitar 500, nggak nyampe 1 juta lah intinya. Kalau yang untuk tes kesehatan ini nggak nyampe 1 juta. TBC, nah tes tuberculosis skin test PPD ini ternyata bukan nggak lazim sih. Saya pernah tuh datang ke salah satu rumah sakit, tes PPD-nya ini nggak ada, katanya cuma buat anak-anak. Kalau orang dewasa ya dites di X-ray aja dadanya gitu, tes tuberkulosis PPD. Terus ada juga saya datang ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit di RSUD, salah satu RSUD bilang ini nggak ada nih di sini, ini cuma buat anak-anak. Ada juga di RSUD yang lain juga, ini umumnya cuma buat anak-anak. Terus saya bilang enggak, saya harus tes ini karena ini dewasa juga bisa. Terus akhirnya mereka tes segala macam. Saya sampai dioper ke beberapa bagian, sampai dioper ke spesialis anak, dioper ke spesialis macam-macam. Akhirnya kata mereka bisa, tapi biayanya ternyata agak tinggi. Akhirnya saya cari ke rumah sakit yang lain juga. Yang bisa itu yang saya tes tuberculosis skin testnya ini di RSUD Tangerang Selatan. Nah, datang di hari pertama, terus disuntik suatu cairan. Nanti kalau dia lewatin berapa, diameternya berapa senti, nah itu dilihatnya dari situ ya. Kalau sampai gede berarti itu kita punya TBC. Kalau enggak berarti enggak, nanti ditulis berapa milimeter sama dokternya gitu ya. Tapi enggak bisa di hari itu juga. Jadi kalau pakai yang tuberculosis skin testnya ini harus datang 2 kali. Nah, di hari kedua, di jeda sekitar 3 hari seingat saya, nanti baru hasilnya bisa keluar, bisa diukur lingkarannya itu berapa diameternya, yang menyatakan kita punya riwayat tuberkulosis atau enggak gitu ya.
Nah, terus isian yang lainnya lagi adalah riwayat vaksin. Vaksin yang diminta ini adalah polio 3 atau lebih, terus ada DPT 3 atau lebih dalam 10 tahun terakhir, terus MMR, terus apalagi nih istilahnya MUMS itu 2 vaksin dengan jeda sekurang-kurangnya sebulan, terus ada rubella sama 2 suntikan dengan jeda sekurang-kurangnya itu 1 bulan. Nah itu ya. Nah saya tesnya sendiri sama saya nyari-nyari yang paling dekat, mudah dijangkau, dan riwayatnya dan nyediain vaksin-vaksin yang tadi diminta tadi ya, ada polio, DPT segala macam lah. Itu saya tesnya di rumah vaksinasi BSD. Rumah vaksinasi BSD, saya di situ tesnya, saya lupa ngeluarin berapa ya, pakainya lumayan lah, entahlah 1 juta atau 2 juta untuk vaksin-vaksin tersebut, saya lupa persisnya. Tapi saya di rumah sakit rumah vaksinasi. Nah, rumah vaksinasi ini juga banyak teman-teman Fulbright yang dari angkatan saya atau angkatan sebelumnya juga ngambil tes di sana. Tapi beda-beda ya, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Nah, saya tuh ngasih cap di tempat-tempat di formnya inilah kalau saya sudah divaksin di situ, gitu ya. Terus baru dan nanti ditanda tangan sama dokternya. Terus kita kumpulin formnya tersebut. Nah, di emailnya ini dikasih keterangan, saya mau share ya, keterangan apa sih yang di share sama pihak Fulbright. Pihak Fulbright itu cuma bilang bahwa important note-nya bahwa ini harus ditulis dalam bahasa Inggris, yang ngisi itu dokter atau dokternya itu bukan keluarga kita. Terus nah itu tadi perihal apa aja sih yang harus diisi. Nah terus yang perlu diketahui lagi adalah di pengalaman saya itu, saya dapat emailnya di 7 Maret 2021 dan saya harus ngasih medical formnya ini di April 19 2021. Oh ya, ada satu lagi, karena saat itu saya lagi di zamannya puncak-puncaknya COVID, ada salah satu vaksin lagi, vaksin kedua, yaitu vaksin COVID. Harus ya, vaksin COVID itu ada tambahan, ternyata selanjutnya menyusul revisi formnya. Jadi Aminef ngirim form baru berupa revisi, tambahannya cuma vaksin COVID. Nah, yang challengingnya adalah saat itu vaksin COVID tuh masih langka banget, cuma orang-orang tertentu yang dapat vaksin COVID. Saya sampai nanya ke beberapa tempat. Untungnya saat itu saya ada kenalan yang kepala puskesmas di tempat tinggal saya di dekat rumah. Akhirnya saya cek beliau, akhirnya saya dapat jatah tuh. Saat itu yang dapat itu sulit banget, dosen-dosen, guru-guru. Seingat saya saat itu belum dapat jatah untuk disuntik COVID, cuma dosen-dosen di kampus negeri-negeri tertentu yang dapat jatah. Nah, saya juga dapat, tapi kampus saya waktu itu cuma masih berapa puluh orang, sedangkan kampus tempat saya kerja itu ada sekitar 2000 lebih dosen, tapi yang saat itu dikasih jatah untuk vaksin berapa orang ya, saya lupa, pokoknya masih puluhan orang lah. Tapi saya nggak masuk kuota dari mereka, akhirnya saya nyari sendiri, alhamdulillah dapat. Jadi di sini adalah tentang networking, maksudnya karena di COVID inilah itu yang challengingnya sih di bagian salah. Kalau yang lainnya sih relatif lebih mudah, tapi ini penting juga dapat informasi, karena mungkin kalau teman-teman uangnya banyak nggak masalah, tapi kalau teman-teman mau mengepres anggaran untuk tes ini, jadi sering-sering nanya ke teman-teman yang lain seangkatannya atau teman-teman dokter, mana sih tes-tes ini yang paling murah, begitu ya. Nah, itu sharing sedikit pengalaman saya tentang cek kesehatan medical form sebelum berangkat ke Amerika Serikat yang disyaratkan oleh Aminef. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.